Katanya konten harus konsisten, dan kamu ini sudah konsisten setiap hari, setiap minggu, tapi nggak ada hasil. Yang ada kamu capek, lelah, dan akhirnya kamu stuck karena ngelihat views yang segitu-gitu aja, nggak berkembang, nggak bertumbuh. Bisa jadi masalahnya itu bukan di konsistensi kamu, bukan, tapi mungkin di arah dan tujuan kamu ngonten. Begitu juga banyak yang bilang bahwa kunci sukses itu adalah konsisten. Tapi pertanyaannya adalah, konsisten yang seperti apa dulu yang kamu lakukan? Hai, Assalamualaikum, selamat datang di A Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Konsisten, ini adalah salah satu hal yang masih sering menjadi salah pengertian, salah arah, salah pendefinisian mungkin ya. Tapi sebetulnya niatnya baik, teman-teman itu pengen konsisten, pengen ya viewsnya tumbuh, kanal kamu tumbuh, kanal kamu berkembang. Tapi pada kenyataannya ternyata kanal yang dibangun itu stuck aja begitu-gitu saja. Teman-teman, konsisten itu seperti otot. Saya mau ngibaratin gini, ini lagi rame nih orang nge-gym nih, ya kan, lagi ramai di mana-mana orang nge-gym, terutama di Jakarta. Kita bisa menganalogikan, kita bisa mengibaratkan. Misalnya kamu ini setiap hari nge-gym, kamu ngangkat beban yang sama setiap hari, tapi kamu nggak pernah nambah beban, nggak pernah nambah tantangan. Yang ada, otot kamu tuh nggak berkembang. Makanya saya bilang konsisten itu seperti otot. Di sana ya kamu harus nambah tantangan, harus nambah beban, harus nambah challenge terus-menerus supaya otot kamu berkembang. Sama kayak kalau kamu ngonten, kamu nih ngupload tiap hari, tapi kamu nggak belajar. Yang ada kamu jalan di tempat, terus-menerus di situ. Terus kamu konsisten, tapi kamu nggak ngerti siapa audiens kamu, siapa penonton kamu. Ya bodo wae, kamu di situ buang-buang energi, buang-buang waktu. Terus kamu ada lagi, kamu konsisten nih, tapi kamu nggak ngeliat data, nggak ngeliat YouTube analitiknya. Ya kamu salah arah, salah tujuan. Nah, artinya di sini kamu diperlukan tidak hanya sekedar kerja keras, tetapi diperlukan namanya kerja cerdas. Kenapa sih konsisten aja itu nggak cukup? Nah, di video ini kita bahas. Siap? Let's go! Konsisten yang salah arah. Saya ingin menjelaskan teman-teman bahwa ada dari teman-teman kita itu kadang-kadang salah menerjemahkan apa yang disebut dengan konsisten. Banyak dari teman-teman ini yang konsisten tapi salah arah, salah tujuan. Nah, mungkin teman-teman pernah ngalamin yang kayak gini nih, cerita yang seperti ini. Kamu ini sudah sering upload terus-menerus, tapi viewsnya nggak naik-naik. Atau misalnya kamu ini gara-gara nggak naik-naik, terus kamu ganti gaya karena di situ kamu panik. Wah, kanal gue nggak naik nih, views gue nggak naik nih. Atau yang ketiga, kamu tuh nggak pernah tahu mana video yang punya perform yang baik dan kenapa video itu naik. Nah, kamu nggak pernah mempelajari itu. Kalau kamu ngalamin 3 hal ini, sudah melakukan 3 hal ini, itu tandanya memang kamu sudah konsisten. Tapi, kamu tidak tahu strategi. Kamu konsisten, tapi tanpa strategi. Kamu tenaga gede, tapi kosong taktik. Percuma kan jadinya. Capek, lelah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Biasanya ada beberapa kesalahan-kesalahan umum yang sering banget dilakukan oleh para konten kreator pemula. Yang pertama, dia tidak buka, bahkan tidak pernah buka yang namanya YouTube Analytics. Mungkin tidak tahu YouTube Analytics, mungkin di video berikutnya mungkin akan saya bahas. Terus, yang kedua, kamu itu bikin konten asal jadi. Wes pokoknya ngonten aja tiap hari, wah ngonten bak-bak si kebut setiap hari, tapi asal jadi konten. Di situ kamu tidak berkembang akhirnya. Bukan malah berkembang, tapi yang ada ya udah asal jadi aja konten. Kesalahan yang berikutnya adalah kamu tuh nggak pernah
mempunyai rutinitas evaluasi mingguan. Kamu jangan dipikir konten kreator itu asal ngonten. Saya ini ngonten aja itu punya rutinitas evaluasi mingguan, evaluasi harian, evaluasi tiap 13 jam, 12 jam. Itu saya evaluasi di konten saya. Semata-mata biar konten ini tumbuh. Dan sekali lagi, saya tidak mengejar views tadi. Yang saya lakukan adalah supaya bertumbuh. Itu caranya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa konsisten tapi cerdas? Konsisten yang cerdas itu adalah kamu harus lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kamu upload rutin, tapi kamu juga harus review setiap minggu. Itu yang pertama. Caranya gimana? Caranya adalah kamu bikin jadwal upload mingguan. Misalnya upload mingguan itu setiap hari Senin, setiap hari Jumat, setiap hari Minggu. Itu kamu pilih. Minimal misalnya kamu punya jadwal seminggu 2 kali. Kalau misalnya seminggu 2 kali nggak bisa, ya udah seminggu sekali. Itu seperti itu. Setelah kamu ngupload, di sana tuh kamu punya review mingguan. Kamu lihat dong, kamu baca dong datanya. Di setiap minggu tuh kamu harus perhatikan review CTR-nya, lihat CTR-nya. Yang mempengaruhi CTR kan kamu udah tahu. Saya udah sering kasih bocorannya, sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Yang mempengaruhi CTR itu adalah judul dan thumbnails. Lalu kamu harus lihat retensi dari video itu. Retensi dari video itu, misalnya kamu short video, ya minimal retensinya di atas 60%. Ada yang sampai 100%, lebih bahkan. Nah, kalau yang video panjang, retensi yang baik itu adalah 50%. Kamu lihat watch time-nya. Video kamu ini banyak yang nonton, banyak yang buka, tapi watch time-nya gimana? Waktu tontonnya gimana? Kamu lihat tuh. Jadi fungsinya kamu nge-upload, kamu juga tahu harus review mingguan juga. Konsisten yang cerdas kedua adalah kamu harus uji format dan gaya. Kamu boleh lakukan ini. Misalnya kanal kamu ini isinya adalah video panjang. Sesekali kamu mau uji dengan short video. Itu boleh, dan kamu uji satu-satu. Kira-kira mana yang disukai oleh penonton kamu. Jadi nggak bisa asal ganti. Kamu harus uji satu persatu. Kalau misalnya ternyata aku sudah duluan bikin kanal tapi khusus short video, ya kamu bisa pengen pindah ke long video atau video panjang, ya kamu harus uji juga satu persatu. Dan begitu sebaliknya. Lalu berikutnya yang ketiga, kamu wajib melakukan perbaikan satu hal setiap minggu. Misalnya nih, kamu punya kelemahan di sisi cara bikin thumbnails. Terus kamu punya kelemahan di sisi cara bikin judul. Terus kamu punya kelemahan di sisi cara bikin storytelling. Nah, di situ kamu minggu pertama atau minggu ini kamu fokus memperbaiki thumbnails. Itu gimana caranya? Terus minggu depan kamu meningkat lagi. Gimana caranya fokus memperbaiki storytelling. Minggu berikutnya kamu fokus memperbaiki gimana caranya ngedit yang baik. Selanjutnya kamu bikin cerita, ide, dan segala macam. Jadi kamu ada level kenaikan terus, satu step by step by step. Itu namanya berstrategi yang cerdas. Paham ya? Yang keempat, kamu harus kenali audiens kamu. Caranya ya tadi, kamu buka YouTube Analytics tadi, kamu lihat di sana siapa yang nonton video kamu. Kebanyakan perempuan atau laki-laki. Umur berapa yang nonton di video kamu? Ada yang 13 sampai 40. Kamu lihat aja, ada datanya di sana. Terus konten mana yang paling ngena? Itu semuanya ada di YouTube Analytics. Nah, kalau sudah menemukan itu, kamu tinggal terapkan namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Berarti di sana kamu harus konsisten bikin konten yang relevan dengan penonton kamu, dengan mereka yang nonton video kamu. Bukan hanya sekedar kamu ngejar algoritma biar naik, enggak, tapi
harus ada engage untuk penonton juga. Jadi orang ngonten itu, sekali lagi, menjadi konten kreator itu bukan serta-merta tiba-tiba bikin video, tag, ngupload. Nggak bisa, teman-teman. Harus berstrategi dengan cerdas. Nah, inilah yang saya berikan ke teman-teman, supaya teman-teman di sana bisa bertumbuh, berkembang, seperti kreator-kreator yang sudah besar duluan. Jadi, tidak ada menjadi seorang konten kreator itu ujuk-ujuk istilahnya langsung jadi, nggak bisa. Harus berstrategi tadi. Jadi ingat ya, konsisten itu penting, tapi arah dan tujuan channel kamu jauh lebih penting. Jadi tidak hanya kamu cuma hadir di setiap minggu di kanal kamu, tapi kamu juga harus hadir dengan versi yang kamu lebih kuat, lebih bernilai. Itu paling penting. Karena kreator yang berkembang itu bukan yang paling rajin ngupload, bukan yang paling rajin syuting, bukan yang paling rajin produksi, bukan. Tapi kreator yang sadar arah, sadar tujuan. Itu kreator yang akan berkembang. Nah, kalau kamu siap bertransformasi dari konsisten asal ke konsisten strategis, tulis di kolom komentar, aku siap berkembang. Dan share video ini ke teman-teman kamu yang sudah rajin upload video, tapi stuck dan dia tidak tahu arah yang tepat dan tidak tahu arah tujuan yang jelas. Jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan dengan tip dan triks serta motivasi yang saya berikan setiap saat. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Salam vlog.